Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Digital TV. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membagikan materi yaitu variabel operan ya guys. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, di sini guys, variabel operan adalah variabel yang mendapatkan nilai dari variabel yang lain atau variabel pengoper. Karena nilai yang ada dapat dimanfaatkan dari sebuah sistem sehingga bisa meminimalkan jumlah variabel yang digunakan. Jadi ada variabel operan ini ada dari variabel pengoper guys. Jadi contoh logikanya seperti orang yang sedang mengoper bola ke satu timnya untuk menghasilkan atau menjalankan sebuah perintah gitu ya guys ya. Nah, di sini guys. Nah, ini adalah contoh skema dari variabel operan itu. Jadi di sini ada bentuk segitiga siku-siku dari 1, 2 sampai 3 sampai 6 ya. Nah, jadi ini kan sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan seperti ini kan namanya ini variabel utama ya. Nah, jadi kita harus membuat variabel lagi untuk ini untuk menampilkan ini ya guys sampai ke 6 ini. Nah, jadi kita inisiatif membuat 1 sampai 6. Lalu kita buatkan di sini UT sama dengan 1. Lalu rumusnya sampai ke 6. Kan tambah 1 tambah 1 ya. Terus kondisinya itu adalah 6. Nah, yang UT ini nanti ini adalah pengoper. Nah, operannya itu adalah BR. Nah, jadi BR ini adalah variabel reset ya guys. Nah, ini kan dari 1 nah ke sini 1 1 1 1. Nah, ini 1 1 1 1 1 ini adalah kondisi dari variabel operan. Nah, nanti jadi sistemnya dari 1 nanti dikurangin 1 terus tidak bisa lalu keluar lalu bertemu ini jadi 2. Nah, nanti ininya itu CK-nya itu mengikuti dari variabel operan ini ya. Variabel operan ini cuma untuk menjalankan supaya bisa membentuk segitiga ini. Nah, untuk CK ini hanya digunakan untuk tampilannya. Jadi seperti ini guys. Nah, nih catatan penting 4. Kondisi harus berhenti pada nilai yang sama. Ya, nilai 1 ini adalah kondisi dari variabel operan itu. Kan nilainya sama nih. 1 1 1 1 1 1. Nah, semuanya harus berhenti pada nilai yang sama. Oke. Mungkin ini skema dari variabel operan itu ya. Jadi ada variabel utama yang di atas ini utama adalah 1 itu adalah tadi yang kita buat inisiatif ini. Nah, 1 kondisinya adalah 1 atau UT kan 1 lebih besar lebih kecil sama dengan 6. Jadi dari sini 1 2 3 4 5 6 ke 6 ya. Lalu ini itu BR sama CK ini bisa tidak ditulis juga nggak apa-apa. Yang penting sininya juga dikasih INT. Tapi kalau di sini udah ditulis nggak perlu kasih INT. Nah, kenapa BR sama dengan UT? Karena UT kan 1 nih. UT 1. Lalu BR-nya itu kan ngikutin UT. Berarti otomatis BR-nya itu 1. Nah, dilihat nih. Di dalam well-nya itu kan BR kan 1. Lebih besar sama dengan 1. Nah, maka program bisa jalan. Lalu dicetaklah sistem outprint. Dicetak 1. Nah, tapi di sini ditampilkannya yang CK. Tapi untuk membuat bentuk
segitiga siku-sikunya itu menggunakan BR ini, menggunakan operan ini. Nah, jadi BR sama dengan UT 1, BR sama dengan 1, lebih besar sama dengan 1. Lalu dicetak spread 1. Lalu masuklah ke rumus BR min 1. Nah, 1 kurangin 1 kan 0. Maka yang ininya berubah menjadi 0. Dan kalau misalkan berubah kondisinya menjadi 0 kan 0 lebih besar sama dengan 1 kan hasilnya kan berarti kan salah. Lalu dianya itu akan keluar nih. Keluar des sampai ketemu yang UT. Nah, UT adalah 1 ditambah 1 jadinya 2. Nah, balik lagi nih 2. Terus lalu BR-nya itu sama dengan UT. UT jadi 2 karena ditambah lagi 1. Nah, jika sudah 2. Lalu BR-nya ini ganti ya. BR-nya ganti 2 lagi. 2 lebih besar sama dengan 1. Lalu dicetaklah print. Dari sini 2. Lalu 1. Nah, itu kalau udah 0 nanti turun lagi kan 2 ditambah 1 3. Balik lagi sampai ke sini. Berarti kan sini 1 2 1 3 2 1. Lalu 4 3 2 1 5 4 3 2 1. Di sininya 6 5 4 3 2 1 sampai kondisi atau ya kondisi variabel utamanya itu yang UT itu berhenti sampai ke 6. Maka sampai sinilah tidak ada ke bawah lagi karena sudah mentok sampai 6. Nah, seperti itu. Lalu untuk CK-nya ini, CK itu adalah ini guys, tampilan dari ini. Nah, kenapa CK ditaruh di ini, ditaruh di posisi reset? Karena di sini ya bisa kalian lihat sendiri, 1 kembali lagi 1 2 kembali ke 1 2 3 1 2 3 4 sampai 1 2 3 4 5 6. Jadi di reset terus 1 1 1 1. Maka ditaruhlah di variabel reset. Nah, jadi seperti itu guys. Di sini mungkin ada contohnya ya. Bentar, kita balik dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini guys. Jadi kita buat dulu ya. Nah, di sini guys. Di sini ada tampilan 666 555 444 seperti tadi. Maka dari itu kita buat dulu di sini. Kita kan harus inisiatif membuat ini ya. 1 2 3 4 sampai 5 6 itu adalah jumlah barisnya. Dari atas sampai ke bawah kan ada 6. Maka itu utamanya. Berarti utamanya adalah 1. Lalu kondisinya while dalam kurung utama lebih kecil sama dengan 6 karena sampai 6. Lalu kita kurung kurawal, enter atas, enter bawah. Nah, lalu rumusnya ditaruh di paling bawah ini ya. Rumusnya utama sama dengan utama plus 1. Nah, seperti itu guys. Nah, lalu yang di dalam sininya kita akan membuat untuk yang operannya ya guys. Jadi seperti ini guys. Ini kan operannya nih. Dari utama dioper menjadi BR. BR sama dengan utama. Ini ditaruh di reset. Jadi seperti ini skemanya. Ya seperti tadi guys skemanya, nanti ini dikurang jadi 0, keluar lagi ke utama, kembali rumus 2 1 seperti itu. Jadi kita ketikkan di sini integer, kita beri nama BR sama dengan BR-nya itu adalah utama. Nah, seperti itu.
Lalu di bawahnya setelah BR kita kasihkan while. Kalau enggak kita kasih dual ya, biar bervarian. Nah seperti ini. Lalu kita berikan BR, kondisinya BR lebih besar sama dengan 1, karena kondisinya di sini 1 sampai 1. Nah ini kondisi ya. Bentar guys, dari sini kondisinya dari 1 sampai 1. Lebih besar 1 ya. Lalu kita ke bawah. Nah, lalu kita ketikkan rumusnya tuh di sini. Rumus dari BR-nya ya. BR sama dengan BR min 1. Seperti ini. Lalu di sininya kita kasih sistem outprint untuk mencetaknya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan membuat tampilannya ya guys. Jadi tampilannya ini kan adalah tampilannya itu yang ini guys. Nah tampilannya adalah 6, 654. Nah seperti ini 654, 653 sampai 654 321. Jadi kita harus membuat yang namanya tampilannya ya. Di sini kita beri nama tampilannya integer CK sama dengan 6. Lalu rumusnya di sini CK sama dengan CK min 1. Seperti ini ya. Lalu kita di sini kita kasihkan CK plus. Lalu kita coba run. Oh sebentar, ini tadi belum di LN karena CK-nya kan miring ya, di LN. Oh di bawahnya ini, bawah utamanya kita kasih sistem outprint. Nah seperti ini. Nah jadi tampilannya akan seperti ini guys. Ini sistem outprint ini adalah yang di bawah ini gunanya untuk supaya yang dari 6 ini turun ke bawah. Lalu ininya kan sistem print ini kalau nggak ada LN-nya itu nyetaknya dari sini ke samping gitu ya. Nah terus yang ininya adalah untuk dari 6 ke 6 lagi ke bawahnya. Kalau nggak ada ini maka ininya nanti akan lurus terus ya guys, jadi nggak ada turun-turunnya seperti ini. Nah mungkin seperti ini sudah ya, adalah kondisinya seperti ini. Nah jadi variabel oper itu adalah digunakan untuk mengopernya. Jadi ya biar supaya miring ini guys, ke samping ini. Nah next time kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ini mungkin bisa kalian foto untuk melihat tutorialnya nih seperti ini. Nah sudah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, contoh dari gambar yang berikutnya. Nah kan yang ini sudah. Lalu
kita akan membuatkan variabel seperti ini guys. Nah ini yang materi step kedua, yaitu perulangan bersarang lebih dari satu. Jadi nanti kalian akan membuat perulangan bersarang lebih dari satu ya, karena ini kan bentar, yang ini kan yang tadi kan while-nya kan ada satu nih, while-nya cuma ada satu, ini while utama, terus while bersarangnya itu perulangan bersarangnya itu enggak satu dua, ini kan do, harus while, nanti di bawahnya itu ada lagi. Nah ini untuk mencetak ini guys. Nah perulangan bersarang lebih dari satu adalah di dalam perulangan akan ditemukan perulangan yang jumlah lebih dari satu, sehingga kita harus bisa membuat analisa perulangan bersarang dengan baik dengan melihat fungsi dan kegunaan dari perulangan bersarang itu sendiri. Untuk model soal di bawah ini kita akan lebih banyak mencermati lewat pergerakan spasi, sehingga harus dibuatkan kontak spasi yang dapat kita nilai pergerakan spasi yang ada. Nah, spasi itu ya kayak gini guys, yang ini yang sistem output ini. Jika tidak ada spasi ini ya hasilnya lurusan terus, tidak membentuk segitiga seperti ini. Ya mungkin sistem output ini terlihat sepele, teman, ya sangat berarti sekali ya. Oke, kita lihat dulu skema proses programnya. Nah, jadi analisanya seperti ini. Kan 15, 15, 16, 15. Nah, jadi kita tidak usah membuat yang namanya variabel banyak ya. Ini sudah mencerminkan kondisinya nih. 15, 15, 15, 15. Karena suatu program itu dibaca dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah. Jadi ini udah ada kondisinya ya, kondisinya 15. Nah, ini 16, ini 15 sampai 19 ini nanti untuk variabelnya. Ini UT sama dengan 15. Lalu UT rumusnya plus 1, lalu kondisinya di 19. Nah, UT itu nanti rumus utamanya nih. Jadi kita buat dulu ya. Langsung saja kita buat seperti ini. Lalu kita ketikkan 19 19 15 seperti ini. Kalau kita seperti ini, kita menggunakannya dual ya, langsung ke bawah. Nah, terus sampai utama lebih kecil sama dengan 19. Sampai sini guys. Enter. Lalu di sini kita berikan rumusnya, karena rumus utama ini harus diberikan paling bawahnya rumus bersarang. Ini kan di sini kan ada bersarang 2 nih nanti. Kita berikan dulu rumusnya di sini. Utama sama dengan utama 1. Nah, ini stepnya udah selesai. Lalu kita lihat analisa yang kedua. Nah, seperti ini guys. Jadi untuk menciptakan segitiga ini tampilannya, kita akan membuat dulu yang namanya segitiga ini guys. Ini kan ada nomor kecil-kecil nih, karena program itu tidak bisa langsung dibaca dari sini ya, karena kan ini sini kan tepinya, nah, di sini tepinya nih sini. Lalu di sini itu adalah kan program dibaca dari kanan ke dari kiri ke kanan. Nah, ini 15. Nah, ini 1 1 1 1 1. Nah, ini kondisinya nih. Di sini ada kondisi. Nah, di sini kan 15 ke 12, 19, 8, 9 sampai ke 3. Nah, jadi ini guys konsepnya. Maka yang akan kita buat terlebih dahulu adalah si SP ini. SP itu hanya
hanya untuk apa ya namanya, hanya untuk nilainya saja. Nah, nanti yang menggerakkan adalah variabel operannya atau SP1-nya ini. Mari kita ketikkan di sini di utama ya. Nah, SP ini sebagai utama. SP sama dengan 15. Oke. Jika sudah, lalu kita sini buat dulu. Bentar. Di sininya kita ketikkan berarti integer sama dengan SP1. SP1 sama dengan SP. Nah, seperti ini. Jadi SP1 ini kan adalah operan dari SP. SP1 nilainya sama dengan SP. Berarti SP1 ini 15. Nah, 15 nanti yang menjalankannya itu adalah SP1 ini. Ini SP15 ini hanya saja seperti untuk tambahan. Lalu yang SP1-nya ini untuk menjalankan supaya jadi seperti ini loh, ke samping seperti ini. Jadi seperti ini. Kita ketikkan ini while ya. While lalu SP1 lebih besar sama dengan kondisinya sampai, nah di sini kan sampai 3 nih geng. Coba lihat, bisa kalian lihat sendiri mana ya tadi. Nah ini sampai 3 ini geng, dari 15 12 9 6 sampai ke 3. Nah di sini kondisinya adalah 3. Nah lalu kan ini kan SP ini kan SP ini belum ada rumusnya. Kita ketikkan di bawah perulangan paling bawah. Ini rumusnya yaitu oh bentar, ini kasih kurung kurawal dulu seperti ini. Nah di bawahnya kita beri rumus yang SP-nya. SP sama dengan SP min 3. Karena dari 15 ke 12 sampai ke 3 ini dikurangi 3 supaya membentuk ini, supaya membentuk seperti ini dan bisa membentuk segitiga ini. Jadi sini di sini adalah rumus dari SP1-nya. SP1 dengan SP1 lalu dikurangi bentar. SP1 sama dengan min 1. Nah, karena dari 15 ke ini sama dengan 1. Oh bentar guys, ini yang SP1-nya itu bukan 3 ya, melainkan 1, karena kondisinya itu adalah 1 nih. 1 1 1 1. Jadi bukan 3 ya kondisinya. Itu 3 itu adalah kondisi dari SP-nya. Karena SP-nya itu kan nanti kan apa namanya? Mengikuti ini ya, mengikuti utamanya. Jadi sudah mengikuti sendiri otomatis. Jadi kita tinggal ketikkan SP lalu rumusnya. Oke. Lalu sini sudah kita ketikkan sistem out lalu tab untuk sistem outnya kita seperti ini. Lalu untuk ininya kita ln nya kita hapus karena kita akan mencetaknya miring. Jika sudah, nah dari sini kita sudah membuat yang ininya ya. Ya kurangnya adalah kita belum membuat yang ini. Kita preview dulu SP1 plus seperti ini.
di bawah ini kita kasihkan, bentar. Nah, seperti ini guys. Bentar, nggak usah spasi ya. Nah, seperti ini. Ini adalah sistem percetakan atau tampilan dari yang ini guys. Nah, ini yang kecil-kecil ini. Nah, nanti kan di sini kan supaya membentuk segitiga ya. Nah, jika untuk membentuk segitiga, nanti sininya akan diberikan 15 ini. Ini kita tampilkan saja supaya kalian paham. Programnya seperti ini ya. Seperti ini. Akan munculnya seperti ini nanti. Nah, jika sudah, kita akan membuatkan yang ini guys. Nah, segitiga yang ini. Maka kita akan membuat perulangan bersarang yang kedua. Ini kita hapus saja ya untuk yang SP ini, karena kita menampilkannya bukan yang SP, karena kita menampilkannya yang 15 ini. Nah, sesudah seperti ini, kita enter lagi, kita ketikkan di sini while. Nah, while ini kondisi ke 2. Oke, kita enter kurung kerawal. Nah, untuk perulangan ini tetap saja variabelnya kita tulis di reset di sini ya. Nah, maka kita buat yang ini 15 sampai ke 16 ini. Jadi kita langsung saja ke analisa yang ketiga. Oke. Nah, berhubungan di sini 15 ini sampai ke 19, maka kita ini cuma tampilan ya. Jadi yang utama ini tidak bisa membuat seperti segitiga ini, cuma bisa membuat ke bawahnya saja. Tapi dengan variabel bersarang ini akan menjalankan programnya supaya bisa membentuk segitiga. Jadi kita akan memberikan variabel yang namanya CK. CK sama dengan, nah, sama dengannya ini adalah utamanya 15. Nah, maka otomatis dibaca oleh program. Lalu di sini while CK lebih besar sama dengan 15. Nah, seperti ini. Ini rumus CK-nya. CK sama dengan CK dari 15 berarti kan dikurang min 1. Karena nanti kalau sudah sampai 15 ini kan dikurang 1 kan 14. Jadi 14 lebih besar sama 15 kan salah. Nanti akan turun menyambangi atau menyamperi yang utama ini. Utama tambah 1. Yang 15 jadi 16. Jadi 16. Nah, utamanya 16. CK-nya kan sama dengan utama. Lalu CK-nya ini jadi 16. 16 lebih besar sama dengan 15. Betul. Dicetak sampai 16, lalu kembali lagi dicetak 15, lalu kan dikurangi lagi nih, dikurangi sampai 14. 14 itu salah, turun lagi set ke utama, lalu ke atas. Utamanya kan tadi yang terakhir kan 16, lalu ditambah lagi tambah 1 jadi 17, lalu ini kembali lagi ke ini CK 17 lebih besar sama dengan 15, lalu dicetak lagi 17, 16, 15 sampai ke 19 ini, lalu mentok habis. Oke, jadi kita rumusnya seperti ini ya. Lalu saya ketikkan shout lalu tab. Nah, seperti ini. Spasi.
Nah, seperti ini, lalu kita ketikkan CK seperti ini. Coba kita preview dulu, kita shift F6. Oh bentar, ini print ya, LN nya hapus, lupa saya. Nah seperti ini. Sebentar. Oh ininya belum. Sebentar guys. Nah seperti ini sudah jadi ya. Nah ini seperti ini guys, 15, 15, 16, 16. Nah sampai ini. Nah kenapa kita tadi pas ini ya, bagian SP ini kita coba kita hapus. Nah kan jadi nggak ada spasi. Nah kalau nggak ada spasi seperti itu, jadi di sini itu nggak berjalan seperti ini ya, nggak nampil gitu ya. Kita sebut saja kayak angka goib gitu loh guys, angka goib. Nah, angka goibnya nanti nggak nampil kan, angka goibnya itu tadi yang dari 15 sampai 1 ini itu angka goib namanya. Kalau kita nggak ada spasi nih di sini, shift F6, maka hasilnya seperti ini. Karena ini nggak ada spasinya. Kalau kita ada spasinya, seperti contohnya kita berarti mengadakan angka goib itu. Jadi spasi, nah kan ini ada spasi. Kita katakan memberikan angka goibnya. Nah, ini spasi ini untuk memunculkan angka goib ini. Ya, di sini emang nggak ada, tapi sebenarnya itu ada. Kita coba lihatkan ke teman-teman ya. DSP1 plus. Nah, ini teman-teman akan lihat nih. Nah, seperti ini. Nah, malah nggak rata ya ini. Di sini seperti ini. Nah, jadi angka goib itu seperti ini guys. Nah, jadi nggak rata ya. Di sini dari 15 kan Anda akan muncul di sini. Sama aja. Jadi seperti itu. Angka goib ini adalah untuk memunculkan seperti ini guys. Jadi ada kolom 1, kolom 2 sampai kolom ke sini. Ini adalah fungsi untuk memunculkan seperti ini 15 dari 19 ini supaya membentuk segitiga ini. Nah, jadi seperti itu. Dan ini adalah fungsi dari persarangan yang lebih dari satu ya, variabel perulangan bersarang yang lebih dari satu. Yang perulangan pertama itu digunakan untuk yang angka goib ini. Nah, lalu perulangan yang kedua itu untuk memunculkan tampilan yang ini, angka-angka tampilan yang ini. Dan untuk variabel resetnya itu taruh di sini. Kalau bukan variabel reset, maka taruh di atas sini. Oke, seperti itu saja. Lalu kita lanjut lagi ke yang ini guys, bentar. Nah, kita akan bentar. Nah, yang ini guys, sekalian kita jabarkan ya. Tadi kan yang dari atas ke sini lalu ke sini. Ya, ini yang ketiga dari yang atas ke sini lalu ke sini. Nah, jadi sama saja sih kayak yang tadi, cuman yang di atasnya ini adalah yang paling banyak, lalu ke bawahnya ini yang paling sedikit ya.
Kita santai saja di sini ya. Jangan dibuat sepaneng, karena kalau dibuat sepaneng kalian akan panik dan tidak paham. Langkah yang pertama untuk mempelajari pemrograman yaitu kalian harus cinta dengan program ini atau mau untuk belajar. Nah, semuanya itu harus dengan belajar dulu biar paham. Kalau kita akan paham, karena sebuah ilmu itu harus dicapai dengan harus dicapai dengan jerih payah ya guys ya. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita udah paham mengenai konsep dan logikanya, kita akan mudah mengerti untuk mengerjakan suatu program-program ini. Nah, jadi seperti ini. Langsung saja ya. Oke, utamanya 18 sampai ke 23. Ini while lalu utama lebih kecil sama dengan 23. Nah, seperti ini. Kurung kurawal. Lalu ini rumusnya utama lalu tambah 1. Nah, lalu kita oper variabel utamanya ke BR. Nah, kita lihat nih di sini BR-nya. BR ke 23. Jadi kondisinya itu adalah 23. Kita bisa lihat untuk BR ini bukan variabel reset ya. Karena dari 18 ke 19 itu adalah dari 18 ke 9 ke 23 itu enggak sama ya, ada perubahan-perubahan, jadi bukan variabel reset. Maka kita akan taruhnya di bagian yang utama karena bukan reset. Jadi integer kita beri nama BR sama dengan utama. Ini kalau kita berikan rumusnya di rumus utamanya, BR sama dengan BR plus 1. Oke, seperti ini. Lalu kita berikan di sini while, atau bisa kita duel aja ya. Nah, seperti ini. Lalu sini kita berikan BR lebih besar sama dengan 23. Nah, seperti itu. Hasilnya itu jika sudah, ini kita ketikkan source ini kasih, kalau kita BR plus bentar. Oh, ini BR ini rumusnya bukan di sini ya. Coba kita di dalam sini rumusnya. Nah, karena untuk BR-nya ini. Nah, jika sudah, kita coba preview. Untuk ininya, bentar, ln. Ini print ya, bukan print ln. Lalu di sininya kita kasih shout. Nah, seperti ini untuk supaya bisa ke bawahnya. Saudara kita tanpa terima keisat oleh penggantimu. 23 ini berarti
Thomas. Sini apa ya? Bentar. Belas 19 10. Nah, seperti ini. Aduh, nanti ada kesalahan ya. Berarti untuk yang ini ternyata itu adalah variabel reset. Jadi sini kan, jadi ini variabel reset ya guys, bukan variabel utama. Jadi kan 18 ke 23. Nanti di reset lagi. Nah, di resetnya itu ngambil dari yang bawah ini. Bawahnya utama kan. Jadi gini, utama 18. Utama 18, BR sama dengan utama. Berarti otomatis BR-nya itu adalah 18. 18 tambah 1 sampai ke 23. 18 sampai ke 23. Lalu kalau tambah lagi 1 kan 24. Nanti kan berarti 24 lebih kecil sama dengan 23 kan salah. Lalu programnya ini akan keluar jedes ke sini, ke utama. Lalu utamanya tuh nambah, utama 18 ditambah 1 sampai kan 19. Maka ke sistem output lagi, BR 19 sama dengan ditambah 1, 19 tambah 1 sampai ke 23. Kalau nambah lagi 24, maka keluar lagi dan bolak-balik lagi sampai ke titik, yaitu mentoknya 23. Di sini 23. Maka prosesnya selesai. Oke, seperti itu. Lalu kita akan kembali ke project yang keempat. Kita scroll dulu. Sini. Nah, jadi kita akan hasilnya di sini. Untuk project yang keempat kita bisa menggunakan 4 variabel untuk memunculkan ini. Tapi di sini kita disuruh untuk menggunakan yang tadi, operan. Jadi seperti ini ya. Set, kita akan utamanya. Utamanya di sini adalah, nah kan di sini itu adalah 5, 6, 7. Nah, setelah 5, 6, 7 ini 5, 6, 7 lagi ya. Berarti di tengah sini itu adalah reset. 290 sampai sini adalah reset. Jadi kita buat 5, 6, 7 ini untuk inisiatif kita sendiri membuatnya. Lalu kan di sini kan resetnya ada 2. Dari sini 210 sampai 130. Lalu kembali lagi. Nah, jadi resetnya tampilannya menjadi 2. Maka kita di sini akan ketikkan utamanya 2 angka dari 5 ke 6. Jadi utamanya itu adalah 5. Tekan saja 5. Kalau kita bisa duel supaya mudah dibaca. Lalu kondisinya adalah utama lebih besar sama dengan 6. Seperti ini. Enter ke bawah. Bentar. Nah, ini kita ketikkan utamanya. Untuk rumus utama sama dengan utama 1. Untuk plus 1 ya. Lalu di dalamnya ini kita kasihkan yang namanya untuk variabel. Nah, yang ini guys. Jadi di sini
kita akan mengetikkan variabel yang ini, reset yang merah ini. Nah, karena di sini kita akan membuat yang namanya di dalam variabel utama itu ada bersarang, dan di dalam bersarangnya itu ada variabel perulangan bersarang lagi. Maka di sini ada bersarang di dalam bersarang ya guys ya. Yaitu bersarang yang di dalam bersarang itu fungsinya untuk mereset ini guys. Nah, mereset ini dari yang 210 sampai 130 ini di reset lagi. Nah, itu fungsi ulangan bersarang yang di dalam bersarang itu untuk meresetnya. Nah, kita ketikkan di sini integer sama dengan 5. Nah, integer sama dengan 5. Lalu kita ketikkan while. Nah, while itu kondisinya kan ini. Kondisinya kan ada 7. Utama sama dengan 7. Nah, kita namain dulu ya ini. Nah, kita ketikkan saja ut utama 2 seperti ini. Yang ini utama 2 itu lebih kecil sama dengan 7. Karena kenapa kita ambil 7? Karena ini 5, 6, 7 ini adalah 3 nomor. 3 nomor ini untuk 3 barisan ini. Barisnya ada 3. 1, 2, 3. Lalu reset. Nah, itu fungsinya. Lalu kita buat sini kurung kurawal. Seperti ini. Nah, kita berikan rumusnya itu di sini. Tidak usah kepanjangan ya. Nah, rumusnya itu di sini. Utama 2 sama dengan utama 2 plus 1. Oke, jika sudah, kan sudah nih. Nah, di utama yang kedua ini atau variabel reset ini ada yang namanya tampilan. Nah, tampilan ini untuk menampilkan dari 210 ini sampai ke sini ya. Jadi seperti itu fungsinya tampilan. Maka kita akan tambah di sini yang namanya integer tampilan TMPL bisa sama dengan 210. Nah, lalu rumusnya di sini TMPL sama dengan TMPL kurangi 10, karena dari 210 ke 100 ini ada pengurangan yang berjumlah 10. Nah, seperti itu. Nah, lalu di dalam ini kita ketikkan lagi yang namanya perulangan lagi. Shot. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk yang sarang ketiga ini fungsinya untuk nah, sarang yang ketiga ini fungsinya untuk ini ya, yang ini 4, 3, 2, 1. Karena setiap 4, 3, 2, 1 kita reset turun lagi 4, 3, 2, 1, reset turun lagi 4, 3, 2, 1 sampai ke bawah. Jadi di sini kita beri namanya CK ya. Seperti pada itu, kita ketikkan dulu integer CK sama dengan 4. Lalu titik koma, berikan rumusnya di sini. CK sama dengan CK min 1. Lalu ini kondisi dari ininya adalah CK lebih besar karena CK-nya 4 sama dengan 1. Seperti itu. Lalu kita coba lalu tampilkan seperti ini. Lalu kita tampilkan yang namanya TMPL-nya. Bentar ini. Lalu di bawah ini
di bawah while ini kita berikan yang namanya out atau sistem out printer untuk supaya bisa membentuk ya. Seperti ini. Nah, kita tadi cuman lupa untuk ininya ya, berarti untuk sistem outprint ini kita lupa ngasih supaya kita nah seperti ini, berikan spasi. Nah jadi seperti itu guys, ini sudah ya, sudah berhasil. Nah jadi kita nggak salah tadi, cuman kita kurang teliti dalam memberikan sistem outprintnya ini guys. Ini sistem outprintnya belum ya, karena setiap perulangan itu pasti ada sistem outprintnya, tapi kita yang ini tadi belum. Oke, maaf ada sedikit kesalahan karena kita ya sama-sama belajar di sini ya, sama-sama mencari masalah dari suatu permasalahan, mencari solusi gitu ya dari suatu permasalahan. Oke, maaf ada sedikit kesalahan. Nah kan sudah nih, kita tinggal membuat yang namanya rumus total lalu grand total. Untuk total ini sama dengan variabel tampilan yang sudah saya ajarkan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Lalu yang grand total ini ya sama saja seperti total yang saya ajarkan di pertemuan sebelumnya, karena grand total ini adalah jumlah dari tampilan atau hasil dari per baris ini, tiap baris ini. Jadi seperti ini, langsung saja ya kita buat ini ya rumusnya. Rumus total enggak, ini grand total sama dengan 0. Kalau rumusnya ditaruh sini, grand total sama dengan grand total tambah total. Nah kita totalnya itu kita buat di sini. Totalnya itu kita buat di yang bersarang yang ketiga ya. Ini bersarang kan, ini ada perulangan yang pertama, ini perulangan kedua, lalu yang ketiga. Maka kita akan ketikkan sini total sama dengan sama dengan 0. Lalu rumusnya kita taruh di sini di dalamnya, di atas sini, ya. Total sama dengan total tambah tampil TMPL, koma. Oh ini kita kasih integer dulu, seperti itu. Sudah ya, kalau kita berikan totalnya sudah, total sudah, grand total sudah. Oh bentar, ini grand totalnya di sini ya, bukan di situ tapi di sini, karena ini adalah perulangan yang kedua. Anggap saja ini utama yang kedua, karena kita utama yang pertama itu nebeng di sini ya, jadi kita berikan utama yang kedua, berarti di sini grand totalnya kita kasih sini ya.
tuh runtuh juga. Ke sini. Nah, sudah ya seperti ini. Kita berikan ke sini. Sudah, lalu kita berikan hasilnya. Hasilnya kita ketikkan shoot seperti ini untuk membuat tambahnya ya. Ya. Dari sini kita berikan untuk sama dengannya. Sini berarti sama dengan sini kita ketikkan sama dengannya. Kalau di sampingnya kita ketikkan plus totalnya, total ini. Kalau di bawah sininya ini sebelah ini ya, kita kasih sistem outprint shout tab, lalu kita ketikkan total keseluruhan seperti ini. Total keseluruhan sama dengan spasi. Nah, kita ketikkan di sini grand totalnya, grand total. Nah, bentar dulu, bentar. Aduh, grand total. Berarti ini kita cetak di sini aja guys. Nah, print kita taruh sini, kita paste juga. Wow. Bentar. Ya nggak maksimal guys. Bentar. Oh ya, yang kurang ya. Nah, sudah ya, seperti ini. Supaya rapi guys, kita rapihkan dulu. Nah, sudah ya seperti ini. Nah, jadi jadinya seperti ini guys. Kita perbesar dulu. Nah, itu jadinya seperti ini. Jadi utama ini di sini utama kan di sini ada 5 sampai ke 6. Utama 6. Lalu grand total ini taruh di utama. Lalu tejar utama kedua. Ini utama kedua itu ya untuk tadi yang bersarang itu sih, yang 5 6 7. 5 6 7. Nah, itu kita reset. Nah, di dalam resetnya itu terdapat ini yang akan ditampilkan ini. Jadi seperti perulangan bersarang di dalam perulangan bersarang gitu guys. Jadi wah, sulit sekali itu. Menjelaskannya sulit sekali, tapi ya mungkin seperti ini. Jadi ada perulangan bersarang di dalam perulangan bersarang.
Untuk rumusnya itu berarti grand total rumusnya di dalam bersarang yang kedua ini atau well yang kedua. Kalau kita coba kita taruh di sini, kita taruh di sini bawah yang utama ini, maka hasilnya nah jadi guys, karena grand totalnya itu mengikuti perulangan yang di sini, karena pada hakikatnya ya, yang perulangan utama ini adalah hanya untuk membantu, dan yang bersarang kedua ini yang di dalamnya utama ini, yang pertama bersarang pertama itu adalah utamanya, tapi itu dibungkus dalam bersarang. Lalu yang ke perulangan bersarang yang kedua atau perulangan yang ketiga ini yang paling dalam, itu adalah perulangan bersarangnya yang akan mereset ya, ini 4 lalu itu. Jadi seperti itu guys, ini total ikut sini. Karena yang saya jelaskan tampil itu rumusnya itu di atas sistem outprint ya. Ini kan semua ini hasil dari ini per baris-barisnya ditaruh di atas sistem outprint. Jadi seperti itu. Ini bisa kalian screenshot dulu, bisa kalian analisa lagi atau buat belajar otodidak lagi. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, jika sudah, kita akan melanjutkan di step yang berikutnya, yaitu kita akan membuat yang namanya segitiga. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini guys. Nah, seperti ini, yaitu di sini ada variabel, di sini ada variabel. Nah, pokoknya di sini ada 3 perulangan ya guys. Nah, seperti ini. Nah, di sini rumit sekali nih, sangat rumit sekali untuk. Nah, jadi di sini yang pertama ada B reset, lalu di sini ada tampilannya, di sini ada yang merahnya ini adalah untuk supaya meluruskan ini sama dengannya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Ntar sampai sini. Nah, ini ya. Ntar kita ke bawah. Nah, ini utama ini. Nah, kita utamanya itu adalah yang ini guys, BR ini. BR ini adalah untuk sebenarnya ini untuk memunculkan ini saja, untuk membantu supaya dapat menjadi utama ini. Jadi kita berikan dulu BR sama dengan 6. Nah, lalu ya sudah, bawah, lalu do tab, kondisinya adalah BR lebih besar sama dengan 1. Ke atas. Nah, ini di sini ada banyak variabel nih guys. Ini nah, jika sudah, sini adalah variabel reset. Variabel reset ini adalah variabel sebenarnya ini adalah variabel operan ya. Nanti kita ketikkan int. Nah, ini kan kita akan ke oper ke op nih. Op kan sama dengan br. Kita taruh di reset. Op sama dengan br. Lalu ke bawah, tekan well, lalu ini adalah kondisinya op lebih besar sama dengan 1. Nah, jika sudah, ke bawah,
Nah, seperti ini. Lalu kita di sini ketikkan saja yang namanya rumus dari OP-nya. OP sama dengan OP kan dari 6 ke 1 ini kan dikurangi, berarti OP min 1. Seperti ini. Lalu kita ketikkan di sini untuk percetakannya short tab, lalu kita spasi. Nah, ini kita sudah jadi untuk yang ini. Nah, kita coba preview dulu ya. Sini OP plus bentar dulu. Oh, bentar. Oh, ini belum dikasih, guys. PR-nya belum dikasih rumus. Nah, bentar. PR sama dengan PR min 1. Lalu bawah B ini LN-nya dihapus. Lalu di bawahnya kita kasihkan short untuk bawahnya. Teruskan masukkan ini. Nah, jadi seperti ini. 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 sampai ke 1 ini. Ini kan cuman sebagai preview doang ya, untuk melihatkan kepada kalian. Nah, jadi nanti kan di sini nanti supaya membentuk segitiga itu ada segitiga yang menggapit gitu loh, digapit nanti jadi segitiga. Kita untuk mempersingkat waktu kita langsungkan saja sini ya, kita hapus ininya sebagai preview doang. Nah, jika sudah, ini kan sudah jadi, hapus saja yang ini. Nah, seperti itu. Lalu kita buat yang kedua ini, yang utamanya. Nah, ini adalah sebuah tampilannya. Kita enter, lalu kita ketikkan while. Bentar. While. Lalu ini while-nya itu kita ketikkan utama. Utama ini adalah 2 ya. Jadi kita ketikkan di sini. Ini cuman untuk pengoper aja, guys. Jadi 2 utama ini pengoper sama dengan 2 titik. Nah, lalu akan dioper ke nanti kita akan mengetikkan sebuah nama yang namanya CK ini. Untuk bagaimana ini saya tidak sempat membuat skenario seperti tanda panahnya karena ini tidak cukup, karena saya buat sini nih. Nah, untuk bagian yang warna hijau adalah CK. Lalu CK-nya itu mewakili dari utamanya itu. Utamanya kan 2, kan mewakili. Lalu ada nilai TT yang nilainya 1, lalu TT dijalankan oleh perulangan CK. Kondisi CK ialah seperti ini. Kita langsung saja CK ya, beri nama CK di sini. CK sama dengan utama. Nah, seperti ini. CK-nya sama dengan utama. Bentar. Oh, ini bukan CK ya. Bentar. CK-nya itu bukan utama, guys. Bentar dulu. Oh ya, ini sini TT-nya. Nah, seperti ini sama dengan TT-nya itu sama dengan utama.
TT-nya sama dengan 6. Oke, ini salah. Ini ke bawah seperti ini. Lalu kita berikan rumus dari CK-nya. CK kan sama dengan utama itu kan 2. Nah, nanti CK-nya itu CK-nya itu bukan ini ya guys, utama. CK-nya itu berarti CK. Bentar. CK-nya sama dengan yang TT ini guys. Ya. Lalu dikurang CK sama 6. Bentar ya Allah. Agak rumit ya, bentar karena saya nggak memberikan ini ya. Enam. Tetenya sama 6. Tetenya sama 1 guys. Tetenya 1. Yang BR 6. Tetenya 1. Lalu ini CK di sistem outprint. Out. Nah, lalu di sininya kita akan menampilkan yang utama ya. Oke, kita masukkan utamanya di sini supaya ditampilkan. Nah, seperti ini kita ketikkan kondisinya, yaitu CK lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi perulangan sudah selesai di sini. Ini utamanya akan dicetak di yang tengah nanti ya. Berarti seperti itu. Utamanya kan 2 sampai ke 7. Oh iya, rumus utamanya belum kasih. Soalnya kasih utama sama dengan utama 1. Oke, ini untuk utamanya ya. Lalu kita berikan yang ketiga. Perulangan yang ketiga. While perhatikan bahwa untuk yang ketiga ini, perulangan yang ketiga ini untuk yang merah ini guys, dari 6 ke sini. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini akan berikan namanya BR2. Nah, BR2 nanti dioper sama CK2. Berarti di sini kita tambahkan. Nah, di sini utamanya BR2 sama dengan 6. Oke, koma. Lalu di sini kita ketikkan CK. Nah, di sini CK2 CK2 sama dengan CK2 sama dengan CK2 sama dengan BR2. Itu. Nah, ini sudah jadi nih.
Lalu kita ketikkan sini rumusnya CK2. CK2 sama dengan CK2. Nah, supaya nanti perulangannya berjalan berarti kan CK itu kan sama dengan 6. Nah, CK6 kan ini kondisinya 1 ya. Biar 6 ke 1 kan kurangi 1. T min 1. Nah, urutan ya 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan. Kurangi 1 berarti rumusnya. Kalau di sini ketika kondisinya nah ini kondisinya adalah 1. Karena setiap kondisinya adalah 1. Berakhir pada kondisi yang sama. Berarti di sini CK2 itu lebih besar sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kita ketikkan di sini shout out print tab. Oke. Sudah. Ini sama dengannya untuk menampilkan sama dengan nantinya ya. Sistem out print. Coba bentar dulu. Nah, PR2 ini rumusnya kita taruh paling bawah. PR2 sama dengan PR2. Nah, kita tambah pokoknya kita kurang ya. Kita kurang 1. Coba kita oh ya ini bukan print ln ya. Bang, kita kasih print. Coba kita preview dulu. Lalu kita bawahnya kasih yang namanya sistem out print. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah di sini jadi ini ada yang kurang ya. Jadi ini enggak usah. Nah, seperti ini guys. Jadi ya lurus seperti ini. Jadi ininya itu dari yang biru nih. Kayak saya jelaskan tadi angka goib. Jadi 6 ini biru di sini, lalu yang merah ini di sini, lalu muncullah ini sama dengan ini. Kita berikan jarak saja sama dengannya agak jauh karena nanti kan untuk totalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ya kan sudah jadi nih. Nah, tinggal kita kasih rumus totalnya. Nah, rumus totalnya itu ada di reset integer ya, kan variabel total sama dengan 0 karena belum ada. Lalu totalnya itu kita kasihkan di mana ya, di sini guys. Nah, sini atas, lalu ketikkan total dengan total. Kenapa kita kasih yang di sini, karena kita ini kan percetakannya utama, kita kasihkan di sini saja. Coba dulu total dengan total plus, berarti total ditambah apa? Oh iya, total ditambah utama itu. Nah, jika sudah kita sini munculkan totalnya di sini. Coba kita nah seperti itu, bisa diterima ya guys ya. Nah, jika sudah kita buat yang namanya grand total atau total keseluruhan dari ini. Itu kita ketikkan di variabel yang utama ini guys. Kita berikan satu lagi. Ledger, kita sebut saja grand total, lalu sama dengan 0, sama juga. Lalu rumusnya kan di bawah ini, semua rumus utama atau variabel utama itu di sini semua. Jadi grand total sama dengan grand total plus total. Nah, seperti itu.
Nah, kita buatkannya di mana? Kita akan buatkannya di sini. Sudah ini. Nah, seperti itu. Out, lalu tab. Ini kita buat itunya, buat penambahnya ya. Itu. Nah, kita enter. Kita ini short tab. Kita tuliskan total keseluruhan. Nah, ini kan bentar. Ini lalu kita kasih yang namanya plus grand total. Seperti ini kita enter. Guys, oke sekali. Ini kita paskan dulu ya. Ini. Nah, tampilannya seperti ini, guys. Jadi di sini itu adalah angka goib yang dari sini ini ada 3 nih. Besarannya ada 3, 1, 2, 3. Karena kita akan memunculkan itu ada 3. 1, 2, 3 di sini. Jadi angka goibnya itu bagiannya ada 2 di sini sama di sini. Nah, yang dimunculkan di sini. Nah, kita berikan tengah karena utamanya itu di sini. Nah, seperti itu, guys. Oke, dari tutorial kita kali ini mungkin ada uh, sedikit kekurangan dalam menyampaikan, mohon maafnya ya guys ya. Jadi kita belajar sama-sama, kita mendapatkan masalah sama-sama, dan kita menyelesaikan suatu problemnya itu bersama-sama juga biar kita ngerti gitu. Dari sini oh ya gini seperti ini lalu seperti ini. Untuk belajar pemrograman itu emang sangat sulit ya guys ya. Kita harus mempelajari logikanya dulu. Kita harus paham konsepnya itu loh. Kalau tidak paham ya seperti tadi kan. Ini juga misalkan ini ya. Ini kita hapus nih 1. Ini akan mengubah semuanya guys. Nah, kan. Nah, ini itu fungsinya spasi gini. Ini adalah memunculkan angka goibnya itu guys. Ya mungkin tidak terlihat, cuman memunculkan angka goibnya. Nah, seperti itu. Mungkin dari dari variabel materi yang sebelumnya saya jelaskan di pertemuan sebelumnya itu, dan lompat ke materi ini itu agak membutuhkan logika yang sangat besar gitu ya guys ya. Saya juga memikirkan untuk membuat konten ini harus memikirkannya logikanya dulu. Jadi kalian harus paham logikanya. Oh seperti ini, lalu kita aplikasikan. Ya kita belajar bersama-sama, kita bagikan ilmunya bersama-sama. Karena ilmu yang bermanfaat itu seperti pohon yang berbuah, yang bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Jadi jika kalian menyukai video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya ilmunya bermanfaat ya guys ya. Oke, mungkin cukup sampai sini, dan terima kasih buat dukungannya, karena dukungan kalian itu membuat semangat saya membuat konten di YouTube atau di channel ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.